Jujur, Arief Poyono lebih gentleman dari Andre Rosiade. Besok kita akan saksikan drama persidangan dari Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra terhadap Arief Poyono untuk meminta klarifikasi atau penjelasannya mengenai isu PKI dimainkan Kadrun. Sebelumnya jubir Partai Gerindra, Habibur Rahman mengingatkan Arief Poyono agar tidak lupa diri atau lupa kacang pada kulit. Gerindra ternyata gerah dengan pernyataan Arief tersebut. Habibur Rahman mengingatkan Arief agar tidak sembarangan bicara. Habibur Rahman juga menyebut pernyataan Arief tidak mewakili Partai Gerindra dan tidak diperkenankan berbicara atas nama Partai Gerindra. Habibur Rahman juga meminta Arief untuk meminta maaf kepada rakyat karena Gerindra menjadi partai besar karena dukungan rakyat. Ini logika yang agak aneh. Gerindra besar karena rakyat, bukan karena kadrun. Poyono menyindir para kadrun yang memainkan isu PKI. Poyono tidak menyinggung rakyat, kenapa harus minta maaf? Apakah maksudnya harus meminta maaf kepada kadrun? Ini harus dijelaskan lagi deh, bikin bingung soalnya. Sama bingungnya ketika dia pernah tersesat di simpang susun Semanggi karena kebingungan. Permintaan untuk meminta maaf ternyata ditolak oleh Arief. Dia menegaskan tidak akan pernah maaf terkait pernyataan soal isu PKI. Nah, sudah ada belum yang ditangkap aparat hukum selama ini akibat menganut paham komunis? Buktikan dan tunjukkan. Jelas isu PKI bangkit itu adalah buatan para kadrun yang banyak bersembunyi di partai yang eksis sekarang ini, tuturnya. Sementara itu, Andre Rosiade mengusulkan Gerindra memecat Arief jika tidak mau menghadiri pemanggilan Mahkamah Kehormatan Partai. Saya Andre Rosiade sebagai kader yang taat dan tegak lurus dengan Partai Gerindra. Di saat dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Partai sebagai kader tentu harus menghadiri pemanggilan. Seandainya Saudara Arief Poyono tidak mau menghadiri pemanggilan, saya usulkan agar diberikan sanksi pemecatan, tulis Andre melalui akun Twitternya. Saya juga masih kurang paham dengan pernyataan dari Andre Rosiade. Sejauh yang saya tahu, belum ada siapapun yang menyentil soal pemecatan terhadap Arief Poyono, kecuali Andre Rosiade. Wai, mungkinkah karena posisi Arief Poyono sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra? Posisi ini cukup tinggi dan pastinya diincar banyak kader, kan? Dan Andre membandingkan dirinya dengan Arief melalui kepatuhan dirinya saat dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai terkait isu penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat. Kalau soal ini sih, menurut saya Arief Poyono jauh lebih gentleman, lebih punya integritas dibanding Andre. Arief berani bertanggung jawab atas ucapannya. Dia merasa benar sehingga tidak perlu meminta maaf. Bahkan meski terancam sanksi, dia tetap pada pendiriannya. Dia ini mengadopsi pepatah lama, berani karena benar. Biasanya orang kalau sudah terdesak, akan buru-buru meralat ucapannya atau membuat klarifikasi yang kadang berbeda. Arief sampai hari ini masih konsisten dengan perbuatannya. Tak tahu kalau besok, kita lihat saja nanti. Bandingkan dengan Andre Rosiade saat ketahuan terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang. Banyak orang geram dan mengutuknya. Tindakannya dinilai tidak etis dan terkesan menjebak. Bahkan banyak yang menilai tindakannya waktu itu terkait dengan upaya untuk menaikkan popularitas politik atau bahkan ingin nyagup di Sumbar. Sementara itu, apa yang dilakukan Andre bukanlah wewenangnya. Masa anggota dewan kerjanya menggerebek? Sejak kapan anggota dewan memiliki jabatan rangkap sebagai tukang gerebek? Nilai sendiri deh, siapa yang lebih berintegritas dan jantan. Tindakan Andre jauh lebih malu-maluin dan merusak nama baik partai meskipun pada akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah oleh partai. Terlepas dari apakah Arief akan bebas, kena sanksi atau bahkan dipecat, itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah Poyono adalah salah satu dari sedikit politisi yang berani menyuarakan kebenaran meski ditentang. Kalau sampai dipecat, kita patut mempertanyakan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Gerindra. Kenapa begitu peduli dengan kemarahan kadrun? Atau seperti yang dipertanyakan oleh netizen, apakah di dalam tubuh Gerindra sudah mulai disusupi virus kadrunisme? Kalau sampai sekarang tidak ada orang yang ditangkap terkait keterlibatan dengan PKI atau komunisme, tak usah banyak koar-koar soal ini. Biarkan kadrun saja yang teriak PKI, karena kita sudah memaklumi sifat mereka. Bagaimana menurut Anda?